penguatan data statistik sektoral urusan sosial melalui data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang melibatkan camat, lurah, pendamping PKH sekota Malang. Penguatan data statistik sektoral urusan sosial ini dilakukan untuk memastikan keabsahan data terkait warga miskin di Kota Malang agar program bantuan sosial tepat sasaran sehingga dapat mengentaskan kemiskinan di Kota Malang. Baik, mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Sementara Kepala Dinas Sosial Kota Malang, Doni Sandito, mengatakan bahwa terkait keabsahan data dan banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan sosial dikarenakan pindah tempat tinggal dan yang sebelumnya masyarakat yang termasuk kategori Desu 5 ke atas turun ke 5 ke bawah sehingga mendapatkan bantuan sosial. Untuk memastikan keabsahan data, Dinas Sosial melakukan musyawarah kelurahan yang dilakukan setiap 3 bulan. Hal ini untuk melaporkan keabsahan data di masing-masing kelurahan. Sekota Malang, terima kasih atas bantuan Bapak Ibu selama ini. Kemudian yang saya hormati dan kami banggakan rekan-rekan pendamping PKH. Coba angkat tangan pendamping PKH, Bapak Ibu. Data adalah fondasi utama kebijakan pembangunan dalam urusan sosial. Ketersediaan data yang valid, mutakhir dan berintegrasi menjadi kunci agar program penanganan kemiskinan berjalan dengan tepat sasaran. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Malang berupaya memperkuat pengelolaan data sektoral urusan sosial dengan pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi nasional sebagai transformasi dari DTKS. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah Kota Malang dalam mendukung satu data Indonesia, sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran intervensi dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Maksud dan tujuan yang pertama, meningkatkan kapasitas dan pemahaman para pemangku kepentingan dalam pengelolaan data tunggal sosial ekonomi nasional. Yang kedua, menyelaraskan pemanfaatan DTSEN sebagai basis data terpadu dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan. Ketiga, memperkuat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah kota, kecamatan, kelurahan, dan kesejahteraan sosial dalam validasi dan pemutahiran data. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Wali Kota, juga kami laporkan bahwa kinerja pemerintah Kota Malang dalam pemutahiran data DTSEN itu mungkin bisa kita lihat bahwa antara DTKS yang terakhir Bapak sampai dengan DTSEN yang terakhir itu kita hanya mempunyai rentan 11% yang tidak sama, sehingga itu menggambarkan bahwa kinerja Bapak Ibu sekalian, Pak Lurah, Pak Camat, dan teman-teman TKS ini sangat luar biasa Bapak. Kota Malang menjadi salah satu kota yang rutin melaksanakan musyawarah kelurahan. Kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Ibu. Dan ini tercermin Pak dari bantuan sosial kita, penerima bantuan sosial di Kota Malang itu jumlahnya banyak Pak, 95.000 jiwa yang terdiri dari PKH, BPNT, dan lain sebagainya.
Dan dari 95.000 jiwa ini, setelah kami cross check, insya Allah semua masuk di desil 1 dan 5 semua. Hanya beberapa yang belum masuk, kemungkinan itu belum masuknya karena mereka pindah tempat atau mungkin karena mereka terlibat judi online sehingga di-hold oleh Kementerian Sosial. Menggunakan DTSEN sebagai pakem baru atau basis data yang kita pergunakan untuk menjadi sebuah dasar kebijakan-kebijakan yang akan dirumuskan oleh teman-teman dari pemerintah Kota Malang. Yang pastinya sasarannya ya tidak lain tidak bukan adalah masyarakat Kota Malang itu sendiri. Dan saya berharap nanti di dalam kegiatan ini kita akhirnya bisa menyamakan persepsi, kemudian sama-sama membuat konsep yang baik untuk Kota Malang sehingga semuanya itu betul-betul berbasis data valid, terintegrasi dan pastinya tepat sasaran. Produk mikro dari DTSEN ya sebetulnya. Gitu. Jadi sebenarnya kita udah pionir duluan ya Bu Dwi ya. Boleh tepuk tangan untuk Kota Malang loh. Pada akhirnya kemudian digunakan oleh pemerintah pusat dengan lintas sektoral yang lebih banyak. Ada dari 3 kementerian kalau tidak salah ya Bapak. Saya kemarin belajar juga ke kementerian dan saya kira kita tinggal menyempurnakan saja aplikasi yang dari beberapa tahun yang lalu itu sebetulnya saya sudah sangat-sangat rekomendasikan untuk Bapak Ibu. Ini akan sangat mempermudah pekerjaan kita semua. Bapak Ibu itu ibarat kata tinggal comot, udah disediakan oleh teman-teman sekalian datanya. Bapak Ibu nggak perlu kepanasan seperti teman-teman TKS yang keliling, teman-teman PKH yang keliling. Benar ya Bapak Ibu ya? Jangan kepanasan, kurang pok saku, benar? Nanti tinggal komplain ke Pak Wali ditawar ke saya. Ada nggak duitnya? Kan gitu. Kita cari dulu di kantor nih. Ada nggak? Jadi Bapak Ibu sekalian perangkat daerah sebetulnya nggak perlu lelah-lelah lagi sama-sama seperti. Jadi kita udah bagi tugas. Teman-teman PKS, teman-teman kader PKH itu sudah diberikan pengetahuan, kemudian sudah diberikan pakem-pakem dan kriteria-kriteria yang sudah digariskan oleh program ini untuk bisa mendata seluruh masyarakat kita sebagai pengkolek data. Dan ini saya kira tugasnya cukup berat dan tantangannya pasti sangat luar biasa bagi Ibu sekalian. Sehingga apabila kita menerapkan PDKT SAM yang nanti kami berharap bisa terselaraskan dengan DTSEN, itu Bapak Ibu kerjanya bahkan sangat mudah sekali. Udah nggak perlu lagi mikir yang namanya kebijakan, kebutuhan programnya itu apa, udah nggak perlu mikir lagi. Tinggal comot, tinggal mendistribusikan sasarannya tepat, nggak ada protes seperti tadi disampaikan oleh Pak Kadinsos, udah selesai pekerjaan. Tinggal kita evaluasi saja tipis-tipis, apa nih yang masih kurang. Kita layering lagi masyarakat yang ada di Kota Malang. Masih kurang tipis lagi layernya, kita tipiskan lagi layernya. Sehingga by name, by needs-nya itu betul-betul bisa mengcover seluruh lapisan yang ada di masyarakat Kota Malang. Jadi nggak ada lagi saya protes-protes lagi Pak. Ya. Biasanya dulu di komisi D suka protes sama Pak Kadin, kok bisa sih itu sasarannya nggak dapat gitu. Tapi kalau memang betul-betul digunakan, sudah tidak ada lagi kita protes-protes. Hanya perlu penyempurnaan. Karena memang sejatinya kita tahu bahwa semua kebijakan itu perlu penyempurnaan. Bapak Ibu sekalian, DTSEN, saat ini kita bicara DTSEN, bahwa di dalam kewajiban administratif ini adalah sejujurnya fondasi dari transformasi sosial. Jadi melalui penguatan dari pengumpulan data ini kita bisa memetakan kondisi masyarakat kita dengan detail. Apakah ada faktor kemiskinan di situ, ada disabilitaskah di situ, ada anak terlantarkah, lansia, kemudian sampai dengan yang sudah menerima manfaat dan yang belum. Sehingga itu bisa klasterisasi kita. Data itu kami berharap bisa akurat dan bisa kita pastikan bahwa setiap bantuan itu betul-betul sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Jadi memang betul-betul sesuai kebutuhan, terkurikulum dengan baik. Bapak Ibu sekalian, saya yang jelas
sesungguhnya untuk seluruh petugas yang hari ini menjadi ujung tombak di dalam penguatan kita, terutama untuk para TKS dan kader kita. Terima kasih banyak untuk seluruh dedikasi waktu dan energi. Dan saya tahu itu nggak cuma pendataan aja sebetulnya. Banyak muatan-muatan sosial yang kemudian terselesaikan oleh para TKS. Betul Bapak Ibu? Sampai ada masalah tentang anak ini dilecehkan, ini jadi ada masalah sama keluarganya, pergi dari rumah dan sebagainya, pendidikan, ngadunya sama TKS duluan. Karena yang sering keliling para TKS. Betul ya? Iya betul. Saya soalnya dengarnya waktu kampanye ya, kan kita sering ketemu ya, betul nggak? Ya kan ngobrol ya waktu kampanye. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya berharap juga dengan energi serta waktu yang Bapak Ibu keluarkan itu untuk ibarat kata kita lagi nulis cerita masing-masing orang ya. Oh, pada suatu hari saya bertemu dengan Pak Ijo. Pak Ijo ini begini. Nah, ini Bapak Ibu sudah menuliskan cerita masing-masing orang, gitu ya. Harapan kami cerita itu betul-betul disampaikan secara jujur dan tanggung jawab. Supaya apa? Sesuai dengan kebutuhannya, nggak melenceng dari kebutuhannya. Harusnya dapat bantuan untuk pendidikan, dapatnya cuman sembako misalnya, kan nggak cocok. Nah ini harapan kami bisa cocok dan dilaksanakan secara tanggung jawab. Apalagi efeknya? Efeknya adalah keputusan-keputusan yang penting yang nanti diambil oleh Pak Wali dan kami selaku pendamping dari Pak Wali di dalam menjalankan pemerintah Kota Malang. Nah itu yang sebetulnya ujung tombak dan fungsi dari Bapak Ibu sekalian. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM yang membuka kegiatan tersebut memberikan apresiasi kepada Dinas Sosial Kota Malang atas penguatan yang dilakukan. Wali Kota Malang berharap dengan penguatan data ini dapat meminimalisir permasalahan yang timbul saat data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN, sehingga dengan demikian program bantuan sosial tepat sasaran. Wali Kota Malang juga memastikan tingkat keabsahan data di Kota Malang sudah sangat bagus dan lebih baik dari daerah lain di Indonesia. Sampai dengan besok Februari yang dilaksanakan karena terkait dengan data memang menjadi satu keharusan kita semua dan kewajiban dalam mengambil satu langkah-langkah ataupun keputusan. Karena dari data itulah kita akan bisa memberikan satu kepastian dalam rangka memberikan pemahaman, sosialisasi, dan lain-lain kepada masyarakat. Tidak hanya itu saja, dalam rangka pengambilan keputusan, data bisnis itu kita lakukan. Kita berikan sedetil mungkin. Kita analisa dan akhirnya ada satu keputusan yang akan kita ambil. Baik kami di Kota Malang maupun dari TNI. Karena hal tersebut bisa memberikan keyakinan dan kecepatan dan serta keakurasian agar pada saat kita mengambil keputusan dengan menganalisa data-data ini bisa sesuai dengan kenyataan, dengan hal-hal yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan kecepatan juga akan bisa menjadikan keputusan yang dapat tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Itulah maka terkait dengan kehadiran desain ini juga mengganti dengan DKS yang kemarin sudah ada, itu juga sangat baik sekali. Karena beberapa hal terkait dengan DKS yang masih sektoral, ini juga mengakibatkan ada ketidakpatuhan sasaran. Banyak hal yang sudah data mungkin hanya pada satu sektor saja, tidak melibatkan sektor-sektor yang lain, kemudian melakukan ketidakpatuhan ini, apalagi terkait dengan DKS kemarin. Sasaran-sasaran yang menerima bantuan harusnya menerima jadi kemudian bantuan yang seharusnya mungkin tidak perlu atau dan lain-lain ada satu kawasan ataupun pribadi seseorang tidak tepat sasaran menyebabkan terjadinya ada disparitas mereka putus asa mereka tidak mungkin saya seharusnya dapat pokoknya dapat terkait bantuan itu banyak hal karena terkait juga dengan batasan. Sampaikan juga oleh Pak Kepala Dinas Sosial bahwa Kota Malang ini kita
alhamdulillah dengan PDKT Sambil ini kemarin kita mendapatkan terbaik 1 di PPD Provinsi Jawa Timur. Doakan dengan desa Timur ini kita mewakili Jawa Timur untuk PPD tingkat nasional. Kami sudah melaksanakan beberapa tahapan pemaparan dan presentasi. Harapannya memang PDKT Sambil ini bisa menang lagi seperti pada saat kita memenangkan PPD tingkat nasional terbaik 1 tahun kemarin. Yang mohon doanya karena kenapa akhirnya terkait dengan PDKT Sambil ini kami jelaskan dengan adanya saat ini sudah hadir terkait dengan Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2025 tentang DTSEP yang mengamanatkan bahwa seluruh program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dari setiap lembaga harus mengacu pada DTSEP. Ini adalah satu hal yang sangat baik karena dengan adanya DTSEP ini kemudian kita gabung dengan adanya PDKT Sambil ini akan naik karena langkah-langkah kampanye untuk bisa mendapatkan DTSEP yang baik dan sesungguhnya ada tahapan yang menciptakan PDKT Sambil. Ada kemiripan, ada hal-hal tahapan besar. Akhirnya alhamdulillah ya dengan tadi disampaikan oleh Pak Kadis Sosial pada Kota Malang ini terkait dengan data tersebut. Kita ini kecil ya 11% aja terkait dengan beberapa hal yang tidak berhasil dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain. Kabupaten dan beberapa desa-desa ini artinya dan ini salah satunya mungkin tahapan-tahapan yang tidak kita lakukan tidak sesuai, bisa jadi juga karena kita tidak mengambil dengan PDKT Sambil, termasuk juga logika yang dilakukan oleh beberapa sekali, yaitu muskel yang dilakukan secara rutin minimal 3 bulan. Ya. Ini mungkin kabupaten-kota lain ada dan tidak yang melaksanakan. Karena data ini kan dinamis, selalu berubah. Apabila kita dipastikan dan satu awalnya kita sekarang saja muskelnya itu 1 bulan, 2 bulan, data tidak perlu 1 bulan, 2 bulan. Karena dalam artian saja dengan semingguan kita akan berubah, ada perubahan. Ini Pak Umar juga akan banyak tahu, dalam 1 bulan saja itu selalu ada pemaparan itu ya hasil-hasilnya. Kita menunjukkan bahwa data ini selalu dinamis, selalu berubah. Kalau kita semakin sering melakukan evaluasi terkait dengan yaitu dalam seorang pengusaha muskel ini, dan tentu akan secara dini akan tahu bahwa ada perubahan terkait dengan tersebut. Contohnya saja dalam 1 hari orang meninggal, lahir, jadi tidak kita tanyakan. Jadi sangat dinamis. Jadi saya terima kasih untuk Anda juga sekalian dan dengan muskel yang sudah dilakukan secara rutin. Mudah-mudahan kita akan bisa lebih memberikan suatu kepastian terkait dengan data-data yang sudah kita maksud selama ini. Bapak sekalian, saya hormati. Kemudian terkait dengan hari ini, selama 2 hari sudah ada beberapa hal yang sudah akan menyampaikan. Silakan sebelum satu kabar bahwa bagaimana desa yang dalam apalagi hadir ya Bapak Lurah dan Bapak Camat selalu bisa mendampingi dan selalu melihat terkait dengan tersebut. Karena juga terkait dengan desa ini kemudian juga dengan PDKT Sambil ini juga nanti akan sangat membantu kita dengan program saya dan Mas Wakil Wali Kota, yaitu kita sudah melakukan perwali tentang RT luas dan data-data juga akan terkait dengan beberapa program kegiatan yang harus kita lakukan dengan prioritas dan juga kemudian ada sasaran-sasaran sesuai dengan keinginan dari Bapak sekalian dari tingkat RT, RW dan kelurahan bisa lebih menyelesaikan permasalahan ini dan tepat sasaran. Terkait hal tersebut, pemerintah Kota Malang dengan berbaik dan bisa mendukung implementasi DTSEP ini. Kami berkomitmen untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga daerah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memastikan seluruh program sosial Kota Malang berjalan berdasarkan data yang valid. Dengan demikian, setiap program yang dilaksanakan benar-benar bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Tadi Bu Ketua sudah menyampaikan terkait dengan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan desa. Saya berharap permasalahan yang disampaikan pada
Ini hari ini 2 hari Dinas Sosial mengumpulkan seluruh camat, lurah, dan PKH dan PKS, TKSK. Nah, harapannya kita kan sekarang ada program baru yang sudah dikeluarkan untuk mengganti DTKS kemarin menjadi DTSEN. DTSEN ini untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang timbul pada saat DTKS. Dan ini data tunggal yang memang lintas sektoral, yang berbasis pada masyarakat yang memang datanya akan lebih detail. Dan ini akan lebih tepat sasaran. Keluarannya ada desil-desil tadi itu, dan ini karena ini lintas ya, data ini lebih akurat untuk meminimalisir kemarin ada tidak tepat sasaran terkait dengan bantuan-bantuan, dan karena ini juga lintas sektor tentu ada berbagai kebutuhan dan data-data ini yang menjadi harapan dari lintas sektoral tersebut. 2 hari didetailkan agar kita pertama karena kita punya program juga PTKT Samripon. Nah ini hampir sama seperti DTSEN ini. Nah kita akan menggabungkan tahapannya, memang akan lebih baik lagi dengan kita menggunakan PTKT Samripon kemudian menjadi DTSEN. Dan alhamdulillah dengan pendataan sudah dilakukan selama ini, Kota Malang ini tingkat kalau 11% itu keabsahan datanya paling minimal gitu dibandingkan dengan daerah lain. Dan ini selain ada tahapan yang kita lakukan sesuai dengan ketentuan, kita juga menikmati PTKT Samripon, termasuk juga rutinitas yang dilakukan oleh teman-teman itu selalu dilakukan, karena tadi saya sampaikan bahwa data itu kan dinamis, selalu banyak berubah. BPS saja tiap bulan selalu mengupdate terkait data. Nah ini minimal 3 bulan mereka sudah melakukan musyawarah kelurahan. Dan harapannya tiap bulan secara periodik ada laporan yang kita laporkan ke Kementerian Sosial terkait dengan data DTSEN ini sudah mengakomodir dan sudah memetakan terkait dengan data-data yang ada di lapangan. Kenapa yang dapat nggak dapat, yang hasil dapat nggak dapat itu ya? Salah satunya misalnya mereka pindah tempat tinggal. Kemudian yang dulunya dia masuk di kategori desil 5 ke atas, terus karena keadaan ekonomi dia jadi turun. Oleh karena itu kan kalau di kami Pemkot Malang itu mengadakan muskel itu kita rutin Pak, musyawarah kelurahan di kelurahan. Harapannya musyawarah kelurahan. Musyawarah kelurahan itu kan didatangi RT, RW, lurah, update data itu. Salah satunya untuk mengupdate data, mulai mengusulkan dan sebagainya. Sebenarnya untuk mengusulkan mereka untuk mendapatkan bansos itu kan mereka juga bisa ke aplikasi cek bansos itu juga. Dan siapapun bisa, nanti muaranya ke aplikasinya, search engine-nya Kemensos, sehingga nanti kami yang tetap turun mengasesmen apakah layak atau tidak. Khususnya DTSEN ini, mungkin yang perlu diketahui, DTSEN ini berdasarkan data populasi. Jadi ada desil 1 sampai dengan 10. Mungkin kalau teman-teman wartawan itu ya melebu desil 6 lah, 6, 7. Nah, karena apa? Yang sesuai dengan Permensos yang kita intervensi untuk masalah kejahatan sosial itu desil 1 sampai dengan 5. Desil 1 itu miskin ekstrim, desil 2 miskin, desil 3, 4, 5 itu rentan. Nah, sehingga kolaborasinya pemerintah kota kabupaten dengan provinsi dengan pusat itu jadi yang sudah ditangani oleh provinsi ya seyogyanya kita memberikan yang lain supaya mereka itu tidak masuk di merata gitu ya. Betul. Simon Alfredo melaporkan.